Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Para pemirsa radio dan TV Jakarta Islamic Center, alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan. Pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian kitab Tanqihul Qaul yang pada hari ini membaca di halaman 12 melanjutkan tentang fadilah atau keutamaan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ala niyati anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin summa ila arwahi walidina wa masyayikhina wa muallimina fid din khususan ila ruh muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani annallaha al-karim yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amma ba'du. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan ay aqrabuhum minni fil qiyamati. Nabi bersabda, sesungguhnya manusia yang paling dekat kepadaku, kata Nabi, atau orang yang paling dekat kepadaku, kata Nabi, di hari kiamat, yaitu orang yang paling banyak membaca sholawat kepada Nabi SAW. Ay aqrabuhum minni, awlan nasi artinya orang yang paling dekat kepadaku, kata Nabi, di hari kiamat. Jadi orang yang paling dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahaqquhum bi syafaati aktsaruhum alayya salatan fid dunya. Dan orang yang paling berhak mendapatkan syafaatnya Nabi, yang paling berhak mendapatkan pertolongan Nabi nanti di hari kiamat, yaitu orang yang paling banyak membaca salawat kepada Nabi ketika di dunia. Li'anna kasrata sholati alaihi tadullu ala sidqil mahabbati. Karena sesungguhnya banyak membaca salawat kepada Nabi menunjukkan benarnya cinta seseorang kepada Nabi. Jadi biasanya itu ketika kita mencintai seseorang, maka kita banyak mengingat-ingatnya, banyak menyebut-nyebutnya. Ya, ketika kita mencintai seseorang, mau makan ingat dia, ya, mau minum ingat dia, mau ke kamar mandi ingat dia, selalu ingat kepada orang yang dicintai itu. Dan banyak menyebut-nyebutnya. Nah, begitu juga ketika kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tandanya adalah kita banyak menyebut-nyebut beliau, yang itu diwujudkan dalam bentuk membaca salawat kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kamalil wuslati, dan banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan menyambungnya hati seseorang
kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagai tanda kecintaannya, hatinya nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dimanifestasikan dengan banyak bersalawat. Fatakunu manaziluhum fil akhirati minhu bihasabi tafawutihim fi dzalika. Maka tempat orang nanti di akhirat dekat atau tidaknya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tergantung dari tingkatan berapa banyak dia membaca atau bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak kita bersalawat Nabi, maka semakin dekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawahul Bukhari wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Telah meriwayatkan kepada hadis ini Imam Bukhari, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban an Ibni Mas'udin, riwayat Ibnu Mas'ud bi asanida sahihatin, dengan sanad yang sahih. Jadi artinya hadis ini adalah hadis sahih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatukum alayya mahaqatun ay idhabun lidzunubikum. Kata Nabi, salawat kamu sekalian kepadaku, kata Nabi, itu menghilangkan dosa-dosa kamu. Kama yamhaqul ma'u an-nara. Sebagaimana air memadamkan api, air menghapuskan api. Jadi ketika kita membaca atau bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan menghapuskan dosa-dosa kita sebagaimana air menghapuskan api. Bukan main hebatnya fadilah keutamaan membaca salawat itu. Bukankah dosa-dosa kita banyak sekali gitu ya. Dosa melanggar perintah-perintah Allah, berbuat maksiat, atau dosa tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah gitu ya. Nah, dosa-dosa yang banyak itu diantaranya bisa dihapuskan dengan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama qala Abu Bakrin As-Siddiq, sebagaimana berkata Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, as-salatu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amha lidzunubi minal ma'i lisawadil lauhi. Bersalawat kepada Nabi, kata Sayyiduna Abu Bakar, itu lebih menghapuskan dosa-dosa daripada air menghapuskan hitamnya lauh. Jadi lauh yang dimaksud ini adalah papan untuk menulis. Kalau zaman dulu, para pemirsa sekalian, orang itu menulis tidak di buku karena belum ada buku, belum ada kertas begitu ya. Maka tulisan itu adalah ditulis di atas lauh. Nah, bisa jadi tulisan itu mengotorkan lauh itu gitu ya. Mengotorkan papan itu, papan tulis itu. Maka ketika sudah kotor, sulit membersihkannya dengan penghapus, itu harus dibersihkan dengan air. Nah, membersihkan, menghapus tulisan-tulisan yang mengotori papan itu dengan air, itu masih lebih mudah orang menghapuskan dosanya dengan membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menghapuskan papan tulis yang kotor itu dengan air, ketika sudah tidak bisa dibersihkan dengan penghapus, dibersihkan dengan air, lauh itu mudah begitu ya. Tetapi lebih mudah lagi bagi orang yang berdosa itu menghapuskan dosa-dosanya
dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marrah mahallahu dzunubahu kullaha. Siapa orang yang bersalawat kepadaku pada setiap Jumat, pada setiap hari Jumat 40 kali, maka Allah hapuskan dosa-dosanya seluruhnya. Semua dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia membaca salawat atau bersalawat kepada Nabi pada hari Jumat sebanyak 40 kali. Wa an Abdul Aziz ibn Suhaib an Anas ibn Malik qala kuntu wafiqan baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, saya berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, man shalla alayya fi kulli jum'atin 80 marrah ghafarallahu ta'ala lahu dzunuba 80 sanah. Nabi bersabda, siapa orang yang berselawat pada tiap hari Jumat sebanyak 80 kali, maka Allah ampuni baginya dosa-dosanya sebanyak 80 tahun. Subhanallah. Dosa-dosanya yang sebanyak 80 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia membaca salawat sebanyak 80 kali pada hari Jumat. Qultu, maka kata Anas bin Malik, saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa salatu alaika? Bagaimana berselawat kepadamu? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqulu, kamu katakan, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabi al-ummi. Jadi itu salawatnya, kata Nabi. Ya, bagaimana membaca salawat sebanyak 80 kali pada hari Jumat itu? Apa bacaannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabil ummi. Artinya, ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-Mu dan Rasul-Mu, seorang nabi yang ummi. Wa ta'khidu wahidatan, dan dia membuhul atau mengikat satu kali. Dzakara dzalika Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Menyebutkan yang demikian itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain, tidaklah ada satu doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala illa bainahu wa bainas samai hijabun, melainkan antara doa yang dipanjatkan itu dan antar langit ada hijab, ada penghalang. Jadi doa yang kita panjatkan itu ada hijab, ada penghalang antara doa itu dan langit. Hatta yusalla alayya, sampai dibacakan salawat kepadaku, kata Nabi. Fa idza sulliya alayya in kharaqa dzalikal hijab wa rufi'ad du'a. Maka apabila telah dibacakan salawat kepadaku, kata Nabi, maka pecahlah atau hilanglah penghalang itu dan diangkat doanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdoa tanpa bersolawat kepada Nabi, maka doa itu terhalang.
terhijab begitu. Tapi ketika dibacakan salawat, maka doa itu, maka hijab itu akan menjadi pecah, akan menjadi hilang, dan doanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha sulliya taharraqal hijaba pastujiba. Maka ketika dibacakan sholawat kepada Nabi, hijab itu menjadi pecah, tidak menghalangi lagi, dan diterima doanya. Wa illam yusalla alaihi, dan jika tidak dibacakan sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yustajab ad-du'a, maka doanya tidak diterima. Rawahul Hasan bin Arafah. Oleh karena itu, ketika kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka awali dengan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhiri juga dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya doa kita tidak ada penghalang dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina minha li akhiratihi wa thalathina minha li dunyahu. Nabi bersabda, siapa orang yang bersalawat kepadaku setiap hari 100 kali, maka Allah akan tunaikan hajatnya 70 hajat. Sebagian daripadanya untuk hajat-hajat di dunia yang ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebanyak 70 untuk hajat-hajatnya di akhirat, ya, di akhirat sebanyak 70 Allah tunaikan untuk hajat-hajatnya di akhirat, dan sebanyak 30 untuk kebutuhan hajat-hajatnya di dunia Allah tunaikan. Rawahu Ibnu Najjar an Jabir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu 20 marrah wa lam yamut hatta yubashshara bil jannah. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang bersalawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang itu 20 kali. Dan dia tidak akan meninggal dunia sehingga atau sampai dikabarkan kepadanya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As qala man shalla 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatihi sallallahu alaihi wa malaikatuhu 70 salatan. Siapa orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 kali, maka Allah dan malaikat bersalawat kepadanya 70 kali. Fal yukilla min dzalika au liyuksir. Maka hendaknya dia mempersedikit atau memperbanyak salawatnya itu. Jadi berdasarkan hadis-hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak membaca salawat. Nah, tinggal kitanya gitu ya. Tinggal kitanya. Fal yukilla au liyuksir. Mau bacanya banyak atau mau bacanya sedikit gitu. Kalau bacanya banyak, tentu fadilahnya akan lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Imamu Ahmadu bi isnadin hasanin mauqufin. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad hasan yang mauquf. Wa ruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Qala ja'ani Jibril alaihi salam wa qala li ya Rasulullah la yusalli alaika ahadun illa wa yusalli alaihi sab'una alfan minal malaikah. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidaklah seseorang membaca salawat kepadamu melainkan malaikat bersalawat kepadanya 1000 kali. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya shallat alaihil malaikatu wa man shallat alaihil malaikatu sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa man shalla alaihi lam yabqa syai'un fis samawati wal ard wala fil ard illa shalla alaihi. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa orang yang bersalawat kepadaku, maka malaikat bersalawat kepadanya. Dan ketika malaikat bersalawat kepada orang itu, maka Allah bersalawat kepadanya. Dan ketika Allah bersalawat kepada orang itu, maka tidak ada sedikit pun di langit dan di bumi yang tidak bersalawat kepadanya. Jadi orang yang bersalawat kepada Nabi, maka malaikat akan bersalawat kepadanya. Ketika malaikat bersalawat kepada orang itu, maka Allah bersalawat kepadanya. Ketika Allah sudah bersalawat kepada orang itu, maka seluruh yang ada di bumi, yang ada di langit bersalawat kepada orang itu. Subhanallah. Qala ba'du sufiyati kana li jarun musrifun ala nafsihi la ya'rifu yawmahu min amsihi min ta'ammukihi bis sakari. Berkata sebagian ahli-ahli tasawuf bahwa saya mempunyai tetangga yang musrifun ala nafsihi, yang tidak baik, orangnya tidak baik, orang tidak benar. La ya'rifu yaumahu min amsihi min ta'ammukihi bis sakari. Dia udah enggak tahu lagi hari-harinya. Udah enggak ingat lagi hari-harinya. Karena apa? Saking tenggelamnya di dalam minum-minuman keras. Wa kuntu a'izuhu, saya nasihatin, falam yakbal, tapi dia tidak nerima. Wa umirtuhu bitaubati, aku perintahkan untuk taubat, falam yaf'al, dia enggak kerjakan. Falamma mata, maka ketika dia mati, ra'aituhu fil manami, aku lihat di dalam tidurnya. Wa huwa fi arfa'i maqamin, dia di dalam satu tempat yang tinggi. Wa alaihi khullatun khadra, dan atasnya ya orang itu memakai baju hijau, min khulalil jannati, yang merupakan perhiasan surga, baju kebesaran di surga. Libasil izar, baju kebesaran. Wal ikram, ya, baju yang merupakan kemuliaan penduduk orang-orang surga. Faqultu lahu, maka aku tanya orang itu, bima nilta hadhil martabatil azima, dengan apa kau peroleh derajat yang tinggi seperti ini, derajat yang agung seperti ini. Ya, dipakaikan pakaian kebesaran di surga, padahal waktu di dunianya adalah seorang pemabuk. Qala, orang itu menjawab, hadartu yauman majlis az-zikri, aku pernah hadir pada suatu hari di majlis zikir. Fasami'tul alima yaqulu, aku mendengar orang alim, ya, ulama yang berkata, man shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah. Orang alim itu mengatakan, siapa orang yang bersalawat kepada Nabi dan dia keraskan suara salawatnya itu, maka wajib baginya masuk surga. Summa rafa'al alimu sautahu bis salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang alim itu mengeraskan suaranya ketika membaca salawat kepada Nabi SAW.
Wa rafa'tu sauti, maka aku ikut keraskan suaraku. Wa rafa'al qaumu aswatahum, dan para jamaah di majlis itu, kaum yang ada di majlis itu sama-sama mengeraskan salawatnya, mengeraskan suaranya. Faghufira lana jami'an fi dzalikal yaum, maka diampuni kami semua pada hari itu dengan sebab bacaan salawat. Fakana nasibi minal maghfirati war rahmah, maka di antara orang-orang yang diampuni itu ada bagianku mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anjada alayya bihadhihi ni'mah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadaku dengan nikmat ini. Jadi ada orang yang pemabok, kebetulan dia lewat di majelis ilmu, majelis zikir, kemudian dia hadir di situ, dia baca salawat di situ bersama-sama dengan para jamaah di majelis zikir itu, akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Demikian para pemirsa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.